Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang para penggemar spoiler di channel. Hari ini kita membahas film The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis tahun 2019, berdurasi 1 jam 50 menit. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 2005. Kisah tentang kelompok penjahat yang bekerja sama dengan polisi untuk mencari sang pembunuh berantai. Baiklah, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria sedang menyusuri ibu kota dan dengan sengaja menabrak mobil di depannya. Si korban turun untuk melihat kerusakan kendaraannya dan membuat foto kerusakan sebagai bukti. Dan tanpa diduga, si penabrak langsung menikam korban dengan membabi buta tanpa ampun, sampai korban tersungkur, bersimbah darah, dan tewas di dalam jok belakang mobilnya. Esok harinya, si Tae-suk pergi untuk menyelidiki pembunuhan. Di tengah kemacetan, si Tae-suk turun di daerah kawasan gangster dan sedikit ngacak-ngacak, padahal di saat bersamaan si ketua gangster Jang Dong sedang menghajar anggotanya sampai babak belur. Di saat itulah sang ketua menghubungi polisi karena anak buahnya sudah mengacak-ngacak lokasi kekuasaan mereka. Ternyata si kepala polisi sudah banyak dapat transferan rekening dari ketua gangster. Akhirnya sampai juga si Tae-suk ke lokasi pembunuhan dan dia langsung mengolah TKP. Di saat itu dia melihat ada baret di bumper belakang mobil korban yang luput dari tim kepolisian, dan Tae-suk memanggil Seo Jin yang sebagai ahli forensik untuk memeriksa goresan itu. Malam itu Jang Dong sedang bersama kelompok gangster rivalnya berunding soal pembagian wilayah kekuasaan agar tidak ada pertumpahan darah. Dan di hari yang sama, tim reserse kriminal sedang rapat membahas tentang pembunuhan tadi siang. Tae-suk mengatakan ini sebagai pembunuhan berantai dengan menunjukkan bukti 3 pembunuhan sebelumnya dengan ciri-ciri luka yang sama. Di lokasi yang berbeda, Jang Dong yang sedang kesal ingin pulang sendiri tanpa pengawalan dan menyetir sendiri tanpa supir. Di saat itulah psikopat dengan sengaja menabrak mobil di depannya. Jang Dong memantau keadaan dari spion untuk memastikan keadaan aman terkendali dan keluar dari mobil di saat hujan gerimis, dan hanya melihat bodi mobilnya yang hanya lecet sedikit, maka dengan santuinya Jang Dong menyuruh pelaku untuk pergi. Pas Jang Dong ingin kembali ke mobil, tiba-tiba Kopet tanpa babi bu langsung menyerang bertubi-tubi. Tapi Kopet salah sasaran karena korban kali ini bukan manusia kaleng-kaleng. Yang dilawannya Kopet itu ketua preman, bukan preman cap tikus. Jang Dong yang kena 3 tusukan dari Kopet berhasil membalikkan keadaan dan dapat membanting pelaku dan memberikan 1 tusukan ke Kopet. Akhirnya Kopet kabur tercirit-cirit karena mendapat lawan yang tangguh dan brutal. Saat kabur, Kopet masih sempat menabrak Jang Dong dengan kencang sampai terpental dan mendarat keras ke jalanan beraspal yang tak bertuan. Sampai akhirnya Jang Dong dikirim juga ke rumah sakit pakai Ninja Express. Dan pasukan Jang Dong yang berpikir kalau ketua mereka diserang sama rival mereka, saat itu juga para anggota Jang Dong menyerang balik rival mereka dan memporak-porandakan basecamp musuh. Tapi sang rival Sang Do berhasil kabur. Berita ketua gangster diserang sampai juga ke telinga Tae-suk meyakini kalau ini adalah orang yang sama. Tapi Tae-suk tidak mendapatkan sedikit pun informasi dari Jang Dong. Akhirnya Tae-suk pergi ke parkiran untuk melihat kondisi mobil Jang Dong. Di sana dia melihat bukti yang sama. Kembali ke kantor polisi, Tae-suk berusaha meyakini atasannya bahwa yang menyerang Jang Dong adalah orang yang sama dengan pelaku pembunuhan berantai. Di sini kita bisa melihat atasannya sangat berhati-hati kalau bicara soal Jang Dong, karena sang kepala sadar yang selama ini berhasil membuat rekeningnya jadi gendut hanya dari Jang Dong. Disinilah trik Tae-suk sebagai polisi mulai dimainkan. Tae-suk terus berusaha meyakini atasannya agar bisa menahan Jang Dong, karena hanya Jang Dong saksi yang berhasil hidup, dan mencegah Jang Dong mencari si pelaku dengan kekuatan anggotanya yang tersebar di seantero dunia. Di saat bersamaan, Tae-suk juga ingin agar daerah mereka bisa berhasil menumpaskan 1 kasus pembunuhan.
Karena selama ini banyak pembunuhan tapi tidak ada satu kasus yang bisa diungkap siapa pelakunya. Karena kalau sampai tertangkap sama si Jang Dong, maka dipastikan Kopet akan digantung dan dijadikan samsak tinju. Maka dapat dipastikan hilang sudah kasus pembunuhan berantai. Di tempat berbeda, Kopet terus melancarkan aksinya. Di tempat rest area, Kopet berhasil melenyapkan supir truk dan membawa kabur truknya. Akhirnya Taesuk dapat lampu hijau dari atasannya, tapi hanya sebatas penggerebekan lokasi perjudian, bukan penangkapan Jang Dong. Dan Taesuk mengatakan kepada Jang Dong bahwa pelaku adalah pembunuhan berantai. Taesuk meminta bukti yang dimiliki Jang Dong agar bisa dibawa ke pengadilan, tapi bisa terlihat di wajah Jang Dong yang merasa tidak puas kalau pelaku hanya dibawa ke pengadilan. Akibat dari ketua gangster ditik dan penggerebekan lokasi perjudian oleh polisi, itu sudah merusak reputasi Jang Dong yang mengakibatkan Sangdo si rival Jang Dong mulai menyerang kekuasaan Jang Dong dan para investor mulai pada mundur dan menarik saham-saham mereka, sehingga semua proyek gedung di dalam kekuasaan Jang Dong terhenti. Di dalam pikiran Jang Dong hanya menangkap Kopet dan mengeksekusi pelaku yang bisa mengembalikan reputasinya. Anggotanya berhasil menemukan mobil Kopet dan pisau Kopet yang terjatuh tidak jauh dari rest area, dan di mana lokasi tersebut ditemukan mayat dengan luka tusukan. Jang Dong meyakini reputasinya akan kembali bila dia berhasil membantai Kopet. Esok harinya Jang Dong menghubungi Taesuk untuk berkolaborasi. Mereka sama-sama butuh dan mereka sama-sama saling memanfaatkan. Jang Dong akhirnya menunjukkan bukti yang dimiliki, yaitu sketsa wajah pelaku dan mobil yang dikendarai pelaku, tapi bukti pisau masih disimpan Jang Dong. Ternyata Taesuk bekerja sama dengan gangster tanpa diketahui atasannya. Dan anggota Taesuk hanya 2 orang. Karena itu Taesuk memanfaatkan Jang Dong yang memiliki ratusan anggota tanpa bayaran tapi bisa menyebar ke seluruh pelosok gang. Sedangkan Jang Dong memanfaatkan polisi untuk bukti forensik yang hanya bisa didapat dari peralatan kepolisian. Saat Taesuk sibuk mengumpulkan bukti-bukti dari kendaraan pelaku, diam-diam Jang Dong menggunakan senjata pelaku untuk membunuh Sangdo si rivalnya di kediamannya yang sedang tertidur lelap. Esok paginya Taesuk pergi menemui Seojin untuk memberikan bukti-bukti rambut dan darah yang hanya bisa dianalisa oleh tim forensik. Dan di hari itu juga, Seojin ditugaskan untuk mengolah TKP mayat Sangdo, rival dari Jang Do. Dan di tubuh korban masih tertancap pisau yang memang sengaja digunakan Jang Do untuk mengarahkan itu sebagai korban pembunuhan berantai. Seojin menghubungi Taesuk dan membicarakan hasil dari bukti-bukti yang diberikan Taesuk dan membicarakan senjata yang ada di tubuh gangster adalah orang yang sama, yang masuk kategori pembunuhan berantai. Maka marahlah Taesuk dan langsung mendatangi Jang Do dan menghajarnya. Tapi jelas si Taesuk kalah telak. Akhirnya kasus pembunuhan berantai jadi viral dan diberitakan sejagat raya. Yang mau tidak mau kepolisian pusat turun tangan dan mengirimkan personil untuk membantu mereka agar pelaku bisa segera ditangkap karena masyarakat sudah mulai panik. Saat Kopet sedang mendengarkan berita soal pembunuhan berantai dan senjata pembunuhan ada di TKP, saat itu juga Kopet langsung ke tempat disemayamkannya Sangdo yang menjadi korban pembunuhan, yang dimana di sana sudah hadir Jang Do untuk memberikan penghormatan terakhir kepada rivalnya. Di sana si Kopet memberikan kertas yang bertuliskan. Dan malam itu juga Kopet bergantayangan mencari korban lagi. Di saat Jang Do dan Taesuk sedang mencari bukti akhir di mobil Kopet dan menemukan potongan sidik jari di sarung setir, tiba-tiba para anggota Sangdo menyerang mereka. Akhirnya terjadilah 2 orang melawan banyak dan bergumul untuk tetap berdiri tegak agar bisa hidup di hari esok. Dan di mana si tangan kanan Sangdo terbunuh. Esoknya si kepala polisi menugaskan Taesuk untuk kasus penculikan. Taesuk tetap teguh soal kasus pembunuhan berantai, tapi sang pemimpin mengatakan itu sudah diambil alih sama tim yang lain. Akhirnya Taesuk menyelidiki kasus penculikan. Di saat itu Taesuk di rumah korban penculikan dan menyadap telepon. Saat itu pelaku meminta uang tebusan. Di saat si istri korban penculikan membawa uang tebusan ke restoran, ternyata pelaku mengintai dari jauh dan terjadilah pengejaran. Tapi pelaku penculikan berhasil lari. Saat itu juga Taesuk kembali ke restoran di mana pelaku meninggalkan sidik jari di botol minumannya. Disinilah Taesuk dan tim forensik bekerja keras mencari sidik jari di botol minuman pelaku yang sudah dikirim ke pengepul.
Dan akhirnya didapat hasil sidik jari dari botol minuman dan sarung setir mobil yang ternyata adalah satu pelaku yang sama. Dan di sana didapatkan di mana pelaku tinggal. Tae-suk segera meluncur ke tempat kediaman pelaku. Di sana Tae-suk menemukan foto pelaku yang sama persis dengan pembunuhan berantai. Disinilah Tae-suk bersama gangster yang dipimpin Jang-do melakukan pencarian besar-besaran dengan menggunakan data yang lengkap dari kepolisian. Setelah beberapa hari pelaku juga belum tertangkap. Di saat itu Jang-do sedang di daerah halte bis dekat sekolahan. Di sampingnya ada gadis cantik berseragam sekolah yang sedang kehujanan. Dan Jang-do memberikan payungnya kepada anak itu. Di malam itu juga diberitakan seorang anak sekolah menjadi korban. Dan Jang-do melihat payung yang diberikan ke anak gadis itu. Maka malam itu juga mereka melakukan pencarian. Dan ditemukanlah penginapan si pelaku. Di saat mereka menunggu pelaku di penginapannya, ternyata Kopet mengetahui kalau dia sedang ditunggu. Maka kaburlah Kopet dan terjadilah kejar-kejaran. Saat itu Kopet terdesak dan ditabrakkan mobil Kopet. Kopet sempat keluar dan lari. Jang-do Tae-suk mengejarnya. Di ujung tangga yang gelap gulita, tangan kanan Jang-do berhasil dibunuh Kopet. Dan Kopet meneruskan pelarian dan masuk ke tempat karaoke. Jang-do menemukan anggotanya terbunuh dan segera mencari Kopet dan menemukan Kopet masuk ke ruang karaoke. Di sana habis Kopet diajar Jang-do sampai babak belur. Segera pelaku ditarik dan dibawa ke markas Jang-do untuk menerima siksaan yang perih. Di saat terakhir Jang-do ingin menghabisi Kopet, maka di saat itu Tae-suk datang menerobos dan menabrakkan Jang-do hingga terpental. Dibawalah Kopet ke kantor polisi dan segera diinterogasi. Berita tentang tertangkapnya pelaku segera menyebar ke masyarakat melalui berita-berita di televisi. Dan berita-berita tentang penangkapan para gangster juga terjadi dan pembersih mesin-mesin judi juga dilakukan. Ternyata bukti-bukti yang dimiliki adalah bukti-bukti tidak langsung dan sulit untuk menjerat Kopet sebagai pelaku pembunuhan berantai. Dan sekali lagi Tae-suk meminta tolong kepada Jang-do agar menyerahkan diri dan bersedia ditangkap dan siap untuk jadi saksi di persidangan Kopet. Terjadilah kompromi yang alot antara Tae-suk dan Jang-do, yang akhirnya Jang-do bersedia ditangkap dan jadi saksi dengan syarat harus dipenjara yang sama dengan Kopet. Di saat persidangan, Jang-do dipanggil sebagai saksi hidup dari korban Kopet. Di sidang itu Jang-do menunjukkan sketsa wajah pelaku yang dia buat di saat dia terbaring di rumah sakit. Dan Jang-do juga menunjukkan pergulatannya saat melawan Kopet. Karena itu Jang-do menunjukkan bukti 2 luka tusukan yang diterima Jang-do dari Kopet. 1 di perut dan 1 di dada kiri. Dan luka goresan di tangan saat merebut senjata pelaku. Jang-do mengatakan kalau dia orang biasa pasti dia sudah mati. Dan meminta pelaku melepaskan pakaiannya karena saat itu juga Jang-do berhasil menikam pelaku di dada kiri. Dan Jang-do juga menyerahkan kertas yang bertuliskan pisauku untuk membunuh Hyo Sang-do. Maka dengan bukti dan saksi akhirnya Kopet diberikan hukuman mati. Setelah kasus itu kita bisa melihat para petugas kepolisian yang menyelidiki kasus ini diberikan bintang kehormatan. Dan akhirnya Jang-do dipindahkan ke penjara yang sama dengan Kopet. Jang-do tersenyum bahagia memandangi Kopet.